dari awalnya kasus ini begitu rumit, kemudian hampir 5 tahun berjalan, penggantian ketua KPK, kemudian begitu Iya, mudahnya akhirnya ada penetapan tersangka begitu ya. Nah, saya ke Bang Rey. iya, Bang Rey, bagaimana kemudian dengan iya, penetapan tersangka ini? Kalau dari pandangan PDIP, jelas ini politisasi begitu ya, ini bukan kasus hukum. Tapi kan tadi kita dengar sendiri bahwa KPK membeberkan beberapa bukti begitu ya, yang membuat mereka yakin untuk penetapan tersangka terhadap Hasto ini. Apakah memang Mas Hasto ya sudah hadapi saja proses hukumnya? iya. Kalau dari ditetapkan ya dihadapi, tapi kan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang terkait dengan dugaan adanya politisasi kasus. Tadi udah dijelaskan oleh Bung Guntur ya, saya kira kronologinya itu, dan itu bisa dipertimbangkan dalam kerangka penglihatan dari aspek politiknya. Sebab di negara ini ya kan antara penegakan hukum murni dengan penegakan hukum politik itu batasnya itu hampir nggak kelihatan. Benar nggak penetapan Hasto ini tidak berbau politik misalnya dengan berbagai indikator-indikator yang disebutkan tadi oleh salah satunya Bung Guntur Romli, atau benar-benar ini objektif sebagai penegakan hukum. Nah ini kalau penegakan hukum kan saya juga jadi bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba KPK yang sekarang ini langkah pertamanya adalah yang beginian gitu loh. Kalau dibuat rentetan misalnya dalam skala prioritas pekerjaan, mestinya penetapan Bung Hasto ini mungkin yang ke-10 ke-11 gitu loh Pak. Karena ada persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dari penetapan Hasto itu sebagai tersangka dibandingkan dengan kasus yang lain. Tadi salah satunya misalnya soal gimana tuh soal gubernur BI gitu. Gimana tuh soal tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalah di pra peradilan ditindaklanjuti apa enggak dan sebagainya. Sebab beda Hasto yang dahulu 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Dulu misalnya kita merasa penting KPK ini bertindak cepat tegas karena Hasto itu masih bagian dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Kalau sekarang kan mereka jadi oposisi, menjadi orang-orang yang penjaga ya bagian dari keseimbangan proses demokrasi gitu. Oh, jadi Nah, lobby-lobby itu itu yang jadi mungkin pertanyaan dulu kita dari kalau bisa dalam terjadi skala ya, Bang Rey? prioritas. Enggak, yang saya mau katakan ini, sinyal yang dilakukan oleh KPK ini justru membuat ya orang-orang yang merasa kritis terhadap pemerintah makin jadi hati-hati. Kok jadinya begini kalau kita kritis, tiba-tiba kasus lama, kasus yang sebetulnya kualitasnya nggak sehebat 5 tahun yang lalu gitu loh Pak. Nah 5 tahun yang lalu itu kan karena Bung Hasto Sekjen PDI yang berkuasa gitu. Sekarang Sekjen PDI yang tidak berkuasa itu nilai bobot ininya jauh menurun gitu loh kira-kira tuh. Lah baru KPK menetapkannya sebagai tersangka sekarang. Jadi kan pertanyaannya jadi, padahal KPK itu dibuat bukan untuk mengawasi kelompok kritis. KPK itu dibuat dalam kerangka mengawasi para pelaksana ya kan kebijakan negara, alias apa? Alias yang diawasi pertama kali itu oleh KPK, mereka yang berkuasa sekarang mestinya, yang dekat dengan istana. Loh ini langkah pertamanya justru menyasar kelompok-kelompok kritis gitu. Makanya saya buat istilah baru KPK itu dengan Komisi Pemberantasan Warga Kritis alias KPK ini. Jadi bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, cuma Komisi Pemberantasan Orang-orang Kritis. Kalau kita kritis, nah ini bisa-bisa kasus-kasus lama yang sebetulnya nggak urgent lagi, diungkit lagi tuh. Ini kan suap inilah, derajat dari kasusnya, itu ya derajat ketiga, keempat. Yang utama itu korupsi, dan Bang Rey. korupsi gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.